Marilah di awal langkah yang pertama kita selalu memuji kepada satu zat yang selalu terpuji tanpa harus dipuja, satu zat yang senantiasa agung tanpa harus disanjung. Dialah Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah hingga di detik yang mulianya mantang bersampo kepada gedanya sapoh dua boh lafaz sapoh dalam harapan dan impian nikmat lafaz yang mantang Allah pesinggah pak gedanya. Kiranya Allah menjadikan pangkai, menjadikan modal bagi gedanya untuk tatubuh dosa gedanya dengan Allah dan tatubuh dosa gedanya di antara sesama. Berbicara dosa sama dengan kita sedang berbicara salah satu malapetaka besar dalam kehidupan. Maka oleh karenanya tamlaki Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kitanya agar dalam kehidupannya oleh kitanya dapat mengenal mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan yang kebenaran dan meninggalkan yang kejahatan. Selawat bertangkai salam sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan sebab keberkatan lahirnya Rasulullah ke permukaan dunia ini, maka adalah saya, adalah anda, dan adalah kita semua. Bila seandainya kan sebab dengan kehadiran Rasulullah ke permukaan dunianya, maka tidak adalah saya, tidak adalah anda, tidak adalah kita semua. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, laulaka ya Muhammad la khalaqtu syai'an. Bila seandainya bukan karena engkau Muhammad, sungguh aku tidak akan mau menciptakan segala sesuatu yang telah aku ciptakan. Sama dengan dari hal tersebut kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang nomor satu di dunia dan orang nomor satu di akhirat. Dari setiap nikmat yang kita nikmati, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, semua itu ada jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya sangat wajar dan pantas kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya selawat bertangkai salam sama-sama kita alamatkan kepada al dan para sahabat beliau sekalian. Selanjutnya kata-kata rahmat dan keampunan sahabat sabidullah Allah, kiranya Allah benar-benar kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutakaddimin maupun ulama mutakhirin, yang mana dengan berkat ilmu dan perjuangannya para alim ulama, maka hari ini kita berada di dalam satu agama yang ya'lu wa la yu'la alih, agama yang benar-benar tinggi, agama yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Itu semua adalah berkat perjuangan dan ilmunya para alim ulama. Bila seandainya di masa dahulu para alim ulama tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau berjuang, maka otomatis secara adat mungkin gedanya sampai malamnya mantang dalam agama yang kalir dum agama nek gedeng jamin. Bila seandainya nek gedeng jamin dum agama dengan agama Kristen, kemungkinan besar sampai pada malam ini kita masih berada dalam agama Kristen. Bila seandainya nek gedeng jamin dum agama dengan agama Buddha, kemungkinan besar sampai malamnya gedeng mantang dalam agama Buddha. Tapi alhamdulillah berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kami berada dalam satu agama, yakni agama yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Selanjutnya kata-kata takdim wa ikraman yang pertama sekali kepada seluruh guru-guru Tuhan yang ada di tempatnya dan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya takdim wa ikraman Tuhan kepada yang mulia Abia selaku gue gede bersama yang kadron langkah memenuhi undangan gede bersama. Semoga apa yang Abia sampaikan kita punya harapan mendapat keberkahan
dalam menjalani kehidupan di alam dunianya. Selanjutnya kata-kata tangdi ramalun Tuhan kepada Tunku Raja Imsi masjid tercintanya. Selanjutnya yang terhormat Tunku Besi, yang mulia Tunku Ilmu, seluruh perangkat desa lainnya, istimewanya tangdi ramalun Tuhan kepada seluruh para panitia, baik daripada kalangan urun tua maupun daripada kalangan urun muda, yang mana oleh mereka semua di malamnya telah menampakkan kepada kita bersama sampai di mana persatuan dan kesatuan mereka, sehingga mimbar yang begini indah, suasana yang begitu menyenangkan sudah terlihat dan terasa oleh perasaan kehidupan Bandung. Ini semua adalah berkat persatuan dan kesatuan mereka. Bila seandainya para pemuda, para urun tua, para panitia tidak mau bersatu, dalam artian centang perenang, suka bermain niat di dalam air, pandai menggunting di dalam lipatan, disersi keluar daripada persatuan, mungkin acara di malamnya tidak akan pernah terwujud. Kenapa demikian? Karena maklumnya apabila kita ingin kepada sebuah kemenangan, maka harus didasari oleh sebuah kekuatan. Kita ingin kepada sebuah kekuatan, maka harus dilatar belakangi oleh persatuan. Kita butuh kepada persatuan, maka harus didasari oleh silaturahmi. Tanpa silaturahmi, persatuan tak akan pernah ada. Tanpa persatuan, kekuatan tak akan pernah lahir. Tanpa kekuatan, maka kemenangan ibarat daripada satu mimpi. Maka pesan Tuhan, bahwa baik daripada urun tua maupun daripada urun muda, persatuan yang telah ada perlu dibina dan diorganisir. Kenapa demikian? Karena persatuan di atas kebenaran yang kananya hanada bina, lekanya hanada jaga, maka persatuan kita akan dikalahkan oleh kesalahan, oleh kejahatan, yang mana kejahatan itu punya persatuan dan punya kekuatan. Dan baju lungkusan bak para panitia, bila seandainya ditanya panitia watetan buat yang riuh dalam agama, tetapi watet tagak pun hana rame pendukung, watet tagak pun hana rame urung semangat, atau bahasa lain tak pernah kadang watet tagak buat god yang riuh oleh agama man bedanya hana rame hanya padi-padi. Yang berlelun Tuhan kedua bedanya yang ingin punya tekad untuk melakukan kebenaran, jangan patah semangat gara-gara sedikit kemang. Kenapa demikian? Karena kita kata mudik di akhir zaman yang namanya kebenaran tenter di pulang yang tempur. Maka di saat kita tajak bak kebenaran, ternyata waktu kita dagrak pun kebenaran, hanya sedikit kawan, sedikit pendukung. Jangan berputus asa dan patah semangat. Kenapa demikian? Karenanya memang di akhir garis orang yang buat kebenaran, orang yang buat yang lingkup dalam agama, sama dengan kita sedang melakukan ibadah. Orang yang melakukan ibadah, janji Allah, insya Allah akan mendapat ridha Allah, yang mana dengan berkat ridha Allah, ujungnya akan mengantarkan kita kepada surga. Sama dengan orang yang buat yang adalah orang yang tengah melakukan ibadah. Orang yang melakukan ibadat, janji Allah Ta'ala akhirat akan diutamakan dalam surga. Surganya bukan barang murah, surganya bukan barang pura-pura. Nikmat yang dalam surga sangat-sangat tidak ada bandingannya dengan nikmat yang lain dalam dunia. Dalam dunia, nikmat macam-macam sebagaimana yang katakan dan nikmati hawa tetu muda dalam dunia, bau. Tapi baru terumpak pajuh mudanya miada tebe, pakan gara-gara boh miu kurde, gara-gara boh uiwate kurde miu. Sedangkan dalam surga wate kita menginginkan kepada buah-buahan, hana payah taik lagi di dunia. Kenapa demikian? Karena dalam surga akan balik suasana oleh Allah Ta'ala. Menyebab kaya ini dunia boh wate kurde miu hingga huruf akhirat dalam surga nebalik oleh Allah Ta'ala boh miu kurde wate.
Itu hanya satu contoh nikmat yang ada di dalam surga. Dan hayatan nikmat surga. Kiban haya putra-putra yang terbajuh, putra-putra yang tajib, hana payah dan toleh. Baik terbayang dan susah ketika kumpul yang pertama surga. Bahkan jahitan nikmat hang putri pajuh hang ku jauh wete, hana payah jauh wete le. Bahkan surga tempat yang suci yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lam surga tugas kita yang pajuh-pajuh mana payah tuli. Maka anak akan boleh lah surga lima. Urangnya alam dunia hawan dajak rata lungkit karu. Bahkan yang pertama sibuk karu urang bak mita ukra pajuh. Yang kedua sibuk lam karu urang bak karak-karak tu le pajuh. Ya. Iban kon man kiban dan nak pugot karena suasana dunia memang lagi model mana. Yang perlu ingat, surga itu tempat hebat. Maka orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebatnya tunggu anak-anak ini. Draw nami yang nana ber. Nama kampungnya. Nah, urinang pura. Urina murah Jumaat. Padi drona urang dia nak buat. Padi betul ini bukan. Betul. Hiblu. Buat blow. Buat blow. Padi boh kakak kampungnya besi. 260. 260. Ni dah cok mai mandang berarti urinam na 260. Yang na bakal jadi buat dorong. Urinam yang kau wajib mehir dalam kampungnya apa dia? Hai ini loh. Nah, hanya tugas isi yo. Tugas isi, tugas tunggu imum beserta perangkat yang lain. Kiban cara masyarakat ditanya begetim yak ber mangaglah ilmu farduin dan mangaglah ditanya pemimpin atau urang yang punya kaitan dengan pemimpin ngaglah duru akhirat dengan Allah Ta'ala. Yang berlalang kena pegang tanya wadah dajak apa ibadat hana rame tu bek urah dan bek patah semangat negara-negara hana rame dipakar katanya oleh kau ya hai tak apa orang yang orang Jumat katanya yang bawa pakat pada draw awak buat peluh oh draw punya buat peluh hang puja hana puhan neja ayu pakat sebab hana pu tak preh rame tat urang menyanyi masa untuk kebaikan tetap mana ramai dan berleda ingat orang kubur ibadat nyan adalah orang-orang yang hebat bahkan sebab orang kubur ibadat janji Allah Ta'ala yang pertama dalam surga itu tempat hebat maka tidak sembarangan orang dapat menempati surga miranda yang bahkan nunggu di orang tem ibadat gara-gara orang ibadat janji Allah tempat surga. Surga tempat hebat, orang hebatnya nunggu hana rame-rame. Maya rame-rame orang hebat, hana hebat le. Benar galang dia dijai gula jemun. Lam sabo lokal pada draw wak juara ta. Pada draw. Hero. Nah yang lokal, sabo lokal 10 draw wak juara ta. Hana. Nyerenda yang pakar mampu mati siro karena orang peringkat pertama itu adalah orang nomor 1 dalam satu lokal. Anjir rame-rame. Munya sabo lokal tadi tiplo draw juara sa, nya hana hayale orang perempuan juara sa. Agar presiden di Jokowi tetap siro. Jokowisme ya rame kan? Nah, Jokowi tetap siro. Bahkan sebab Jokowi itu adalah orang nomor 1 dalam sebuah negara. Hantam dah dengar dalam sabo negara itu presiden anda. Maka oleh karenanya jangan patah semangat gedeyo di saat gedeyo wate melakukan ibadah. Selanjutnya takdim wa ikramul tuan kepada seluruh hadirin hadirat yang kehadir di tempat yang mulia ini. Sebenarnya lunduan lundu inonya penuh dengan beban. Minyak tronton naik barang yang 20 ton yang dia ada berubah 20 ton gehon barang. Tapi miata banding barang lah motor tronton 20 ton dengan gehon kuklung nyobrak gehon kuklung. Bahkan
karena yang jatah roy dari pun gunung nyo abia yang mit nyo abia yang man niu lung sayo diat tak nyo ban belah handai hang wo ada muye nau kubah ada mi musibah ada pa jalan betul ide ya dua boh melingkar jalan hitam, jalan lem tak baru kau jalan Medan Aceh kan? Maka kehanapan berhabar lu hana daya kan? Gala biar mihana ni hana dah buat kakun buat nonton buat buat. Nama dengan budak nyot dai kenau gara-gara perintah dia. Maka di hati halnya telat ni abia baju nyot maklum karena ni lung diat istirahat abia dalam keadaan lelah mungkin barang 5 atau 6 minit tu nyino kan abia cuman baik kosong gara-gara lung kana lung pegah si patah 2 patah ilmu yang kalung ketahui mungkin jit bahar renungan atau bahan nasihat bagi pribadi lung tam laki Allah bujit ke bahar renungan dan nasihat bagi kita Bandung Midan ayah abang-abang lingkungan Bandung maklumnya tanyo yang hidup di alam dunianya nyo kan gampung road itu bebut nan gampungnya udah ya panti itu udah minum Panti kiro nyo panti kiro nyo mi nyo kan kampung nebeti miahan nebeti dan kalau dia kagak balik yang putih nebeti bohan barang kapat barang kapuan nan kampung gedanyo tapi pada hakikatnya dunia nyo kan kampung gedanyo bak hurah gedanyo tinggai no berarti pantai kironyo nyokan kampung ni. Pabugah tengkumenan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala nepegah pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, katakan kepada umatmu sehingga negeri Rasulullah kun fit dunya ka'annaka musafiran. Wahai umat long tak ingat ligata sesungguhnya kehidupan gata di alam dunianya engkau bagaikan seorang musafir. Keadaan gedanya udip di alam dunianya gedanya tak ubahnya bagaikan seorang perantau. Yang namanya perantau kelak satu saat gedanya akan kembali kepada kampung halaman gedanya yang sebenarnya. Dah kampung gedenya yang sebenarnya itulah alam akhirat. Maka oleh karenanya gara-gara gedenya urang merantau tak benda daripada sebuah tempat tak singgah pada sebuah tempat di mana bahasa bosan akan kembali kepada tempat dasar gedenya sama dengan kehadiran gedenya ke alam dunianya semata-mata hanya untuk mencari bekal. Bekal pun yang kami dah bekal ke pangkai gedanya wate tu gampung road. Dah gampung road yang pun yang pertama alam barzah selanjutnya akan bersambung hingga berhujung kepada kalau bukan surga maka neraka. Menyalek gedanya dalam udepnya hana kami tak bekal. Di sana kesempatan di alam dunianya legedanya hana kami tak bekal. Sehingga wadah gedanya katuk jatah tawau gampung roh yakni alam barzah. Kita kembali kepada kampung halaman dengan keadaan tangan kosong tanpa membawa sepersen uang pun. Menyebab turah gedanya awak Malaya yang urang Aceh woi Malaya. Hanai puang mesti bepeng, hanai puang membajut harta. Maka suasana gedanya akan tinggi-tinggi di bangai-bangai tamu di kampung.
Sehingga Rasulullah nepegang dalam hadis yang lain, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke alam barzah tanpa membawa bekal, maka dia itu laksana seseorang yang ingin mengarungi lautan tanpa kapal. Menyatanya tata mau alam barzah tanpa membawa bekal sama dengan legtanya saban lagi tidak urang yang rencana keliling ke laut tapi hanya pakai perahu, hanya pakai bot, hanya pakai kapal, rencana hilang dengan jaroho. Lupa midak alam laut dengan jaroho. Han lupa sehingga beno rayu di kolam tadi nawa Aceh hijau Malaya rat laut. Ijau Malaya dengan cara hilangu pun mulai pati lu tukun itingah ke di pelabuhan Malaya golom na cerita. Pakon sebab mengarungi lautan tanpa kapal itu adalah sesuatu yang mustahil secara ilmiah akal. Sama dengan mau tidak mau, ingin tidak ingin, apapun ceritanya, bekal menuju alam akhirat itu adalah hal nomor satu yang mesti kita persiapkan. Tidak ada alasan, tidak ada tawar-menawar. Menyelidiknya pipit tawar alam barzah tanpa membawa bekal sama dengan kita pulang ke alam barzah dalam keadaan bunuh diri yang selamat dulu. Sama dengan yang kubunya diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan sabuh laut. Kubu yang tempat kita nom kita nyonya yang bagaikan sabuh laut. Kibancara oleh kita yang berselamat daripada lautnya, maka persiaplah perahumu. Maka bekalilah perahumu biar engkau selamat daripada ombak ganas azabnya para malaikat yang ada di alam barzah. Nyomi tentang hal yang berawai payah terfikir dan bersering ketemu yang bak pribadi roh. Bahkan sebab kesempatan gedanya tamu di dalam dunianya hana trik-trik sapor. Bagian 60 buah kalender sapor yang kamete itu. Hai umur kali 60 tahun. Bagian 60 buah kalender sapor dah mudik. Lihatnya kami cerita. Oleh yang lo. Tanya yang seharusnya dalam kehidupan dunianya tetap harus menomorsatukan bekal dunia. Betama beta harus menomorsatukan bekal akhirat. Betama beta bekal dunia. Kalau memang kita yang hai dan nomor satukan bekal akhirat, paling tidak harus kita imbangi antara bekal dunia dengan bekal akhirat. Sehingga kita yang putra, takalan kehidupan kita yang dalam dunianya, banyak orang yang berlomba-lomba mempersiapkan bekal dunia, lupa kepada bekal akhirat. Idanya menyebab bekal dunia. Dumban cara tak ilah daya kiban cara guna penghasilan dalam kehidupan. Orang yang nablang gupula padi. Bila ada yang gupula padi, dijawab ngat napo takoh pote kumko. Man gupula takoh padi, dijawab belum. Tegedi hana le untuk dapat blok paling tidak hana apa yang dah blok. Dan ada yang gupula ber. Jawabannya untuk bekal jaminan kehidupan dunia. Dia tak pula pada lam-lam kamu mendangannya golong tunggu. Mia yang napeng yang blow dia kosong lo. Cah ge pula sawit. Tanda yang kupun pula sawit. Tak pula sing anak panen. Tegedi hanale pulain putra belah ke bahan dapu ina. Kupu bahan dapu jawabannya untuk bekal jaminan kehidupan dunia. Mia yang berat kaya alam liana pada lam-lam liana sawit lang le. Menyana kupah warisan kita ele usi minta bangkai mekat. Kupu na mekat tunggu dah dia ngat na laba. Kupu laba ngat na jaminan kehidupan dunia. Yang perlahan nak pegah menyebab bah dunia dia truk bak bijih bayang tatim tabu truk bak itik angsa tatim belara. Mira ada yang kupunya mandu-mandu jawabannya mangatna bekal jaminan kehidupan dunia yang padahal ada barang kapan lagi kita persiapkan bekal jaminan kehidupan dunia yang namanya kehidupan dunia tidak akan pernah terjamin sampai kapanpun. Kenapa demikian?
Karena yang namanya malik maut sabi-sabi dipre pajan jatah gedayo, yang namanya mati sabi-sabi dipre pajan jatah gedayo. Maka oleh karenanya, semiskin apapun kehidupan gedayo di alam dunianya, sesusah apapun kehidupan gedayo di alam dunianya, jangan beralasan untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Paling tidak kahai tak lebih tentang bekal akhirat berseimbang dengan bekal dunia. Sebagaimana pun kita boleh tak pula padehan memandang padehan, tak minta pencarian lain loh. Yang jatah doi putra berakhirat menanti, baik memandang untuk yang lu perakaran tau. Ni semayang wajib, baik memandang untuk yang lu perakaran tau. Maknanya putra, segala semayang lu guna semayang tunat qabliyah 2 rakaat. Lu semayang lu guna tunat ba'diyah 2 rakaat. Segala masa guna qabliyah 2 rakaat. Segala maghrib guna qabliyah 2 rakaat. Dia maghrib guna ba'diyah 2 rakaat. Lam diuro paling dit guna duha 2 rakaat. Lam di malam paling dit guna witir 2 rakaat. Lam di malam paling dit guna tahajud 2 rakaat. Nyan baruna gedayo, baruhi gedayo, rencana tadi dua walam bangga. Muya hana menanunggu. Budak duku sampai malamnya bohlong bohlong ron. Hama teman lu tuk lang kubu tengah meleng-leng mata. Maka dari urangnya ada yang bayar pertanyaan badot, truk walam bardah kiban lu. Truk lang kubu kiban lu. Nyan lang kubu nyan macam-macam na dulu. Ada tak kalah lagi orang raga nyan kubu tempat kita nam tanya hanya tanah biasa duku. Le urang yang kuah di metai tengah kali di metai. Nyan dua datangin ngementau le. Tapi pada hakikatnya yang namanya alam barzah itu akan berubah salah satu daripada 2 tempat. Kalau bukan rauzatun min riyadil jinan, maka dia itu adalah hufratun min hufaratin niara. Kubur yang akan gede tempati yang pada dasarnya akan berubah menjadi salah satu daripada 2 tempat. Bisa jadi kubunya menjadi salah satu kebun daripada kebun surga, bisa jadi kubunya menjadi salah satu lubang daripada lubang api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karenanya, sisa kehidupan yang mentang Nabi Allah, sisa lama yang mentang Nabi Allah, mari legdayo tak pergunakan sebaik-baiknya yang mana dengan nikmatnya akan menghasilkan bekal untuk akhirat kita. Yang baik tunggu ni pun jam. Ada pakai apa le urang ya hai tak ambil kajakah nak kayakah, kajakah nak damang surga kah. Tak ada yang dia urang makan yang menang jawab. Man mi aku buat long damang surga dah nak jauh bila punya tengah urang akhirat. Nyan nunggu hanjir menang. Nyan nekat konyolnya. Han selamat dan nunggu ya akhirat. Munya han amai no dalam dunia han selamat di akhirat. Pakai di akhirat nampak ada pakai wa dalam. Idonya nampak pakai wa dalam, tak cok rujukan rumah sakit nyana wa dalam bagah dia. Tak urut kakak kantor wetin nyana wa dalam bagah dia. Lang kubu tau tau wa dalam. Han aku cara dungku mukar wa nakir dengan dia. Mukar wa nakirnya kan cara bukan cara mad. Makna ji putra miana ibadat tetap han selamat. Maka putra bek tak pada jam nunggu hidangnya. Barang kapan je katian, barang kapan je susah, bekal akhirat tetap payah minta. Kenapa? Karena kematian itu bukan hujung daripada segalanya, tapi kematian itu adalah awal sesuatu daripada segala-galanya. Mihana tunggu tangan toh dengan huruf akhirat. Menteri bin Nadaya buka tunggu. Menya watai udep hendak te miak beut, watai udep hendak te ibadat. Hingga watai mati tunggu akhirat tengah mutinu tanpa pahala rajan. Kibani ditunggu. Nyan yang menang pertanyaan, jawaban lo secara pribadi, gambaran lo secara pribadi. Orang yang watai udep hendak te beut, watai udep hendak te ibadat, hingga watai mati ke hana pahala mutinu rajan. Nyan uro akhirat hingga nyan saban lagi urang gumude dalam dunia dan berhutang rajan. Orang yang hana ibadat masalah dunia hingga wate mati hana pahala mudin nyat uru akhirat hingga nyan lagi urang yang mudip ini dunia tanpa musir betia hana pura mahat dan hana padalan lagi bantu. Maka oleh karenanya nyau kegedean akan merumpuk dengan bulan Ramadan, di mana dalam bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala ibadah gedean. Dan melangkah Allah Ta'ala berberi taufik dan hidayah Allah Ta'ala kepada kita biar kita istiqamah dalam ibadat. Maka bersering-sering dalam doa Allahumma rzuqnal hidayata wa taufiqa wal istiqamah.
Hanya sekian daripada luntuan katrik baju nepu maaf. Nyan haba nyan ilmu yang baklung malamnya seandainya na yang betul alhamdulillah punya Allah punya Rasulullah punya gure berkat doa rusik dan berkat doa runduan Bandung. Bila seandainya na yang salah nyorayakan lu dua lagi maaf karena nyan merupakan kekurangan pribadi lu. Dan putra yang kana dinge baklung malamnya nyobain pemada baklung nutumayang bak gure-gure yang lain. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.